Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini, janganlah gelisah hatimu. Bila kita perhatikan situasi dan kondisi pada saat ini, maka tidak mungkin kita tidak gelisah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di Indonesia saat ini membuat banyak orang gelisah. Bahkan dalam rumah pun orang gelisah. Gelisah takut-takut kalau ada maling. Keluar rumah apalagi tambah gelisah. Takut ada virus, takut ada jamrek. Ketika melihat berita, hati semakin gelisah. Dan seringkali pertanyaan yang kita lontarkan adalah, sampai kapan semua akan begini? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, murid-murid pun mengalami kegelisahan. Dan bila kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38, maka kita akan mengerti mengapa murid-murid mengalami kegelisahan. Bila kita perhatikan ayat demi ayat, maka bagaimana tidak murid-murid tidak gelisah. Guru yang mereka kasihi, orang yang menjadi harapan bagi mereka, orang yang selalu bersama-sama dengan mereka, mengatakan kepada mereka bahwa waktunya bersama dengan mereka tidak lama lagi. Dan ke tempat di mana ia pergi, murid-muridnya tidak dapat pergi sekarang. Dan ia pun menasihati murid-murid agar mereka saling mengasihi, sebagaimana ia telah mengasihi mereka. Dan ia pun memperingatkan Petrus, di mana ketika Petrus begitu menggebu-gebu mengatakan kepada Yesus bahwa Petrus akan memberikan nyawanya untuk Yesus. Terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus, terhadap jawaban Petrus kepada Yesus, Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, tentu murid-murid bertanya di dalam hati, apakah gerangan yang akan terjadi dengan Yesus sehingga dia mengatakan demikian? Apakah gerangan yang akan terjadi dengan Petrus sehingga Yesus memperingatkannya dengan demikian? Dan bila kita melihat ayat demi ayat dalam bagian firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti bahwa ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia menggenapi misi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bahwa ia akan menderita sampai mati di kayu salib. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit dan ia akan naik ke surga. Namun pada saat itu murid-murid belum mengerti akan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Murid-murid merasa seolah tidak menemukan jawaban atas setiap perkataan Yesus kepada mereka. Dan hal itu membuat mereka begitu gelisah. Hal itu membuat kegelisahan begitu mencekam hati para murid. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu dan mengerti benar akan kegelisahan yang dialami oleh para murid yang dikasihinya. Oleh karena itu Yesus katakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu. Kata janganlah gelisah hatimu dalam bahasa Yunani, kata gelisah ini berarti mengaduk, menggerakkan. Jadi kata janganlah gelisah secara hurufiah berarti janganlah membiarkan hatimu diaduk-aduk, atau janganlah membiarkan hatimu digerakkan oleh hal-hal yang negatif yang akan membuat engkau gelisah. Seorang penafsir Alkitab bernama Leon Morris katakan bahwa kata janganlah gelisah ini bukan berarti janganlah mulai gelisah, tetapi kata ini berarti berhentilah gelisah atau janganlah gelisah terus menerus.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bila kita perhatikan, maka bagian firman Tuhan ini merupakan nasihat Yesus kepada para murid, agar mereka berhenti gelisah atau tidak gelisah terus menerus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika Yesus berkata kepada murid-murid, janganlah gelisah terus menerus atau berhentilah gelisah, maka apakah yang harus dilakukan oleh para murid? Sebagaimana dikatakan tadi, firman Tuhan katakan adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kata percayalah dalam ayat ini berarti bahwa murid-murid harus sungguh-sungguh terus-menerus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, murid-murid harus tetap beriman teguh sekalipun hati mereka sedang gelisah. Sekalipun kegelisahan mencekam hati mereka, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, ketika situasi mencekam di dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau dari diri kita sebagai orang percaya adalah bukan hanya sekedar mengatakan di mulut bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan mau adalah ada tindakan dari diri kita, yaitu tindakan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Mengapa? Sebab ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan larut, kita tidak akan tenggelam di dalam kegelisahan. Tetapi kita akan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita dan percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Ia Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita pungkiri bahwa beratnya pergumulan di dalam hidup terkadang membuat kita merasa menghadapi situasi yang seolah berada di luar kemampuan kita. Namun sebagai orang percaya, ketika kita merasa bahwa situasi yang kita alami berada di luar kemampuan kita, maka hal yang harus kita ingat senantiasa adalah bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak pernah di luar kemampuan Allah. Sebab Ia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya, ketika kegelisahan mencekam hati kita, maka marilah kita beriman teguh kepada Tuhan. Marilah kita percaya terus-menerus dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Sebab hanya ketika kita beriman teguh dan kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.